Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita masuk lanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 37, 38. Setelah sebelumnya ayat 36 bercerita tentang bagaimana rekayasa yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan Adam dan Hawa sehingga keduanya tergelincir dari dalam surga, diusir dari dalam surga dan dilemparkan ke dunia. Di surah Al-Baqarah ayat 36 Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa azallahumsyaitanu anha. Akhirnya setan berhasil membuat mereka tergelincir. Anha ini balik ke jannah, tergelincir darinya, yakni dari dalam surga. Fa akhrajahum mimma kana fi, dan akhirnya mereka dikeluarkan dari dalam surga tadi setelah sebelumnya Allah katakan uskun anta wa zaujukal jannah, diamlah engkau Adam dan istrimu di dalam surga. Tapi akibat pelanggaran yang mereka lakukan dengan bukan hanya mendekat tapi makan buah pohon yang dilarang itu, akhirnya mereka diusir dari dalam surga. Kemudian kami katakan wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, dan tinggallah kalian di dunia, di tempat kalian dibuang itu anak keturunan kalian akan saling memusuhi. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan kalian akan tinggal di sana sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di penafsiran ayat ini, memang ulama berbeda pendapat tentang surga di mana Adam tinggal dan akhirnya dikeluarkan dari dalam itu. Ada yang mengatakan di langit, asal kita dari langit. Salah satunya adalah Imam Ar-Razi yang berkata an Fathil Musillin annahu qala kunna qauman min ahlil jannah. Sesungguhnya ini yang sering di hashtag beberapa ceramah ustadz, bahwa sesungguhnya kita adalah penduduk yang berasal dari surga. Tempat tinggal kita bukan di dunia ini. Kita ini asalnya dari surga. Namun karena pasabana iblis, kita digelincirkan, disesatkan ayah ibu kita oleh iblis sehingga kita terlempar ke dunia. Falaisa lana illa alham wal hazn, tidaklah kita lepas dari kesedihan dan kerisauan hati kecuali hatta nuraddu ilad daril lati akhrajna minha, kecuali kita telah dikembalikan oleh Allah ke dalam tempat asal kita sebenarnya, yaitu di dalam surga. Itu misi kita. Setelah nenek moyang kita dibuang dari dalam surga, tidak akan kita mau berleha-leha, tidak akan kita berhenti mengejar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sudah dapat kepastian dari Allah akan dikembalikan lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Ar-Razi ini dikatakan qala Ar-Razi i'lam anna fi hadhihi al-ayat tahdidan 'aziman. Ayat ini merupakan peringatan yang sangat besar an kulli ma'asi, kepada setiap orang yang biasa melakukan maksiat dengan berbagai macam bentuk maksiat. Min wujuhin al-awwal innama yatasawwaru ma jara ala Adam bisababi iqdamihi ala hadhihi zillah as-saghira, bahwa pengajarannya bagaimana Adam karena dosa kecilnya tergelincir ia dari dalam surga, kana ala wajulin syadidin minal ma'asi, maka pengajaran untuk kita yang biasa yang melakukan maksiat yang lebih besar daripada Adam, berhati-hatilah. Mengapa? Karena Adam melakukan satu pelanggaran, satu larangan Allah, Allah keluarkan dari dalam surga. Nah, itu kata Imam Ar-Razi. Kemudian Imam Ibnu Katsir di ujung tafsir ayat 36 tadi mengatakan fa in qila fa idza kanat jannatu adamul lati akhraja minha fis sama. Memang mayoritas jumhur mengatakan bahwa surga Aden, jannatu Aden, di mana Adam dan Hawa tinggal dan kemudian mereka dikeluarkan dari dalamnya adalah berada di surga. Pakaifa tumkinu iblis min dukhulil jannah? Bagaimana mungkin iblis bisa berhasil nyelesep masuk ke dalam surga dan menggoda Adam? Padahal
wa qad tarada min hunaka tardan qadriyan, padahal ia sudah dikeluarkan dari dalam surga. Nah, itu yang aku ceritakan kemarin. Kalau surga pacak ditembus oleh iblis, di akhirat kagak lemah iblis. Giliran nak diseksa oleh malaikat, dia tahu-tahu nyamar jadi apa, naik ke surga. Maka ada sebagian yang mengatakan bahwa sesungguhnya Jannatu Aden, di mana Adam akhirnya dikeluarkan, itu bukannya ada di langit, tapi adalah tempat di antara taman yang menyerupai keadaan surga dan posisinya sudah ada di bumi kita. Itu pendapat untuk menyelesaikan perdebatan tadi. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan, mayoritas ulama mengatakan ya surga yang ada di langit itu. Tapi posisi iblis itu tidak masuk ke dalamnya, hanya menanamkan was-was dalam wujud suara. Maka di sini dikatakan wal qadiri la yukhalifu ala wala yamna. Fal jawab anna hadza bi'ainihi istadalla bihi kama qad basatna hadza bi awal kitabina al-bidayah wan nihayah. Kata Ibnu Katsir, beliau jelaskan di awal kitab tentang kitab sejarah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, masterpiece, salah satu masterpiece tulisan dia adalah tafsir buku sejarah dari awal Adam sampai saat beliau dihidup. Jadi bercerita panjang lebar tentang sejarah asal kejadian manusia sampai dia hidup. Dia bercerita tentang bagaimana proses iblis itu menggoda Adam dan Hawa dan akhirnya mampu menyesatkan mereka. Beliau katakan, ajaba al-jumhur bi ajwibah. Mayoritas ulama menjawab dengan berbagai macam jawaban. Salah satunya adalah annahu mana'a min dukhulil jannah mukarraman. Memang dipastikan iblis itu tidak bisa lagi masuk ke dalam Jannatu Aden setelah dia dibuang. Fa amma ala wajhi sirqah wal ihana fala yamtani. Namun karena dia pernah tinggal di sana, tidak menutup kemungkinan dia tahu dengan cara maling-maling dia bisa melewati tempat-tempat yang mungkin di luar pengawasan malaikat yang jago. Kan kita tahu bahwa sesungguhnya ada yang berpendapat iblis itu pemimpinnya malaikat yang jago surga. Ketika dia dibuang maka dia marah, maka dia melakukan berbagai macam makar, upaya penipuan agar jangan cuma aku yang dibuang dari surga, Adam dan Hawa yang jadi sebab itu harus juga keluar. Nah, itu yang pertama. Kemudian walihadza qala ba'duhum kama jaa fit Taurah. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa berhasil masuk. Namun ada juga yang berpendapat dengan pendapat yang ada di dalam Taurat, dikatakan innahu dakhala fi famil hayyah ilal jannah. Dia bukan nyerupo jadi ulo. Jadi dalam Injil dikatakan bukan iblis itu nyamar jadi ulo, tapi dia masuk ke dalam mulut ulo. Ulo ini adalah binatang yang ada di dalam surga, kebetulan berhasil dia tarik di luar, kemudian dia bersembunyi di mulut hewan melata ini. Kita tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu, contoh kita kalau terlambat bangun subuh, di mana iblis tidur? Di telinga dan di mulut kita. Ya kan? Jadi memang jangan heran kalau seandainya ada manusia yang ngomongnya tidak pernah bersih, kotor tuh lah. Jangan-jangan mulutnya dikontrak oleh iblis. Jadi kapan keluar omongannya kotor tuh lah, omongannya buruk tuh lah. Ngapa? Karena bercokol makhluk itu memang tinggal di badan manusia. Yajra majrad dam. Iblis itu bisa tinggal di badan manusia seperti mengikuti jalan aliran darah di dalam tubuh manusia. Dan dia tinggal di rongga-rongga tubuh kita, di telinga, di mata, di hidung, di mulut kita. Kalau tidak kita bersihkan sebelum tidur, maka dia akan menjadi tempat dia bermalam. Namun kalau kita sebelum tidur membaca ta'awuz, membaca peramalan, membaca doa tidur, maka dia tidak akan mampu menguasai diri kita. Nah, balik ke cerita ini, jadi kata di dalam Taurat dikatakan dia nyelinap, sembunyi di dalam mulut ular. Jadi ular inilah yang masuk ke dalam surga. Nah, ketika berjumpa dengan Adam, berjumpa dengan Hawa, seolah-olah ular itu yang berbicara, padahal sebenarnya iblis yang tinggal di dalam mulut ular itu. Jadi selama ini kita tahunya bahwa dia nyerupo jadi ular. Nah, tapi di dalam Taurat dikatakan sebenarnya bukan jadi ular, tapi dia tinggal di dalam mulut ular. Wa qala ba'duhum yahtamilu annahu waswasa lahum wa huwa khariju babil jannah. Ada juga yang berpendapat sebenarnya dia tidak masuk ke dalam surga, tapi dia cuma suara yang menyebabkan was-was bagi Adam dan Hawa, terdengar suaranya sementara dia berada di luar pintu surga, tidak masuk ke dalamnya, dia tidak baca masuk. Cuman suaranya yang terdengar, terbayang-bayang, teriang-iang di telinga Adam dan Hawa, dan menyebabkan mereka akhirnya melanggar larangan Allah untuk mendekati pohon tadi.
Jadi beberapa penjelasan ini untuk mendukung bahwa memang terjadi proses manipulasi yang dilakukan oleh iblis menyebabkan akhirnya Adam dan Hawa berhasil ia buat tergelincir dan akhirnya betul-betul dikeluarkan dari surga. Belum puas Ibrahim. Belum puas iblis itu melihat Adam dan Hawa keluar dari surga. Maka dia minta ditangguhkan lagi, ya Allah, jangan cuman Adam dan Hawa, anak keturunan, nyon aku sesat ke galuh-galuh. Maka dia andirna ila yaumis saah, panjang ke umur aku biar aku mati sampai hari kiamat. Aku nak nyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Jangan cuma umat bapaknya, anak keturunannya harus melok sesat juga. Maka kata Imam Ar-Razi tadi di dalam Fathul Musil, ulama mengatakan, dak katik kita tidak boleh berleha-leha, jangan mudah tertawa, jangan terlena dengan indahnya dunia. Ngapa? Karena dunia ini bukan tempat asal kita. Asal kita adalah dari surga. Tidaklah senang hati kita kecuali kita bisa memastikan akan dikembalikan lagi oleh Allah ke dalam tempat asal kita, di mana nenek dan bapak kakek kita itu berasal, ya ini di dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, setelah akhirnya Adam dan Hawa dibuang dari dalam surga, diturunkan ke dunia, maka Allah katakan kalian akan bermusuhan di antara kalian, saling bermusuhan. Dan itulah fitnah yang sengaja dilakukan oleh iblis untuk membuat kita anak keturunan Adam semuanya melo iblis masuk di dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah kita punya misi, kita punya perjuangan untuk mengajak keluarga kita, seluruh anak keturunan Adam, untuk bersama-sama kembali ke asal kejadian kita, fitrah kita, khittah kita, untuk kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 37 melanjutkan cerita itu. Setelah Adam dibuang dari dalam surga, Adam dan Hawa terpisah. Hawa ada yang mengatakan di benua Afrika, ada yang mengatakan dia di benua Asia Barat, daerah Jeddah, daerah Arab Saudi. Sementara Adam itu diturunkan di tanah India. Nah, kemudian akhirnya mereka berjumpa di Jabal Rahmah, di Padang Arafah. Nah, sebelum proses terjadinya, setelah mereka berpisah itu, Adam belum galak nyari Hawa sebelum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dia nyampak di bumi India, dia beribadah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat dikatakan lebih dari 300 tahun Adam itu sujud memohon ampun kepada Allah dan akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang usia nenek moyang kita di awal panjang. Nabi Adam itu umurnya 900 tahun. Nabi termasuk mungkin manusia paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Umurnya 960 tahun. Ya, Bapak Ibu ya. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad ada yang umurnya 200 tahun, 300 tahun. Nabi Musa umurnya 80 tahun. Nabi Isa 33 tahun ketika meninggal disalib. Nah, sementara umur umat Nabi Muhammad itu 60, 70, 80 lah top itu. Bapak ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pernah dengar Nabi Samson atau Nabi Samaun? Kaget di pertengahan surah Al-Baqarah kita sampai cerita tentang Nabi Samson. Nabi Samson itu umurnya 900 tahun. Gawe dia siang berperang, malam sembahyang. Tidak pernah lalai, tidak pernah berhenti. Siang berperang, kadang puasa, kadang tidak puasa, malamnya beribadah kepada Allah. Terus menerus itu dikerjakan oleh Nabi Sam'un, atau dalam referensi barat nyebutnya Nabi Samson. Nabi Samson tadi. Nah, ketika cerita itu sampai kepada Rasulullah merasa, mak mana dengan umatku? Nabi Samson itu banyak nian pahalanya, dak kate waktu yang tersia-siakan untuk berjuang di jalan Allah dan beribadah kepada Allah. Sementara umur umatku pendek. Maka salah satu sebab diberinya kita nikmat Lailatul Qadar. Kalau seandainya kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar satu kali, maka seolah-olah umur kita bertambah 83 tahun lebih kurang. Kalau pacak bertambah dua kali pertemuan sebelum kita mati, 83 kali 2.
tahun bertambah umur kita. Kalau misalnya 10 kali artinya 830 tahun bisa menyamai Nabi Sam'un, bisa menyamai Nabi Nuh alaihi salam. Bapak Ibu, nah balik ke cerita tadi, Adam itu 300 tahun memohon ampun kepada Allah tinggal di tanah India. Makanya kemarin aku ngomong di tanah India itu ada desa yang katanya di mana Adam nyampak pertama kali. Memang ada tapaknya, terukir di atas bebatuan, bentuknya besar. Ukuran diameternya itu sampai 3 hasta. Sehasta itu mungkin sedepau aja kita nyebutnya, sekitar 60 sampai 70 cm kali 3 2 meter lebih telapak kakinya itu di tanah India. Wallahu alam bisawab, benar salahnya, tapi sebagian menilainya seperti itu, tapi ada yang mengatakan tidak. Imam At-Tabari, Fakhruddin Ar-Razi, beberapa ulama tafsir menisbatkan cerita bahwa memang Adam itu diturunkan di tanah India. 300 tahun sujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fatalaqa Adamu mir rabbih, maka Adam mengemukakan berbagai macam kalimat bentuk pengakuan salah, pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 300 tahun minta ampun, ngaku salah, hingga akhirnya pataba alaihi, Allah terima taubatnya, Allah ampuni Adam tadi. Maka Allah tegaskan di ujung ayat 37, innahu huwat tawwabur rahim. Yang pertama di dalam ayat ini ulama menafsirkan makna kalimatin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Kalimat apa yang diucapkan oleh Adam? Bentuk pertaubatan Adam itu apa? Wujud perkataan kalimatnya. Qila inna hadhil kalimat mufassiratun biqaulihi ta'ala. Kalimat yang dimaksud dikemukakan Adam mohon ampun kepada Allah itu terdapat di dalam ayat surat Al-A'raf ayat 7. Bapak Ibu ya, yang doanya sering kita baca habis sembahyang, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di dalam surah Al-A'raf itu bercerita tentang memang kata-kata Adam disebut. Qala, maka mereka berdua berkata, bukan cuma Adam, ternyata Hawa juga berdoa yang sama. Hawa ada di Jeddah, di tanah Arab, sementara Adam di India, doanya sama, memohon ampun kepada Allah. Apa bunyinya? Rabbana zalamna anfusana. Mereka berdua berkata, kami sudah zalim, aniaya terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni kami, wa tarhamna, engkau turunkan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami berdua dan seluruh anak keturunan kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Itu kalimat yang pertama, penafsiran dari kalimat. Tapi ingat di sini fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin, bentuknya jamak. Jadi bukan satu. Kalau ini kan cuma satu doa, maka ditambahlah oleh sebagian ulama, ada riwayat yang mengatakan memang ada dialog antara Adam dan Hawa dalam menunjukkan pertaubatan Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya qala Sufyan Ats-Tsauri an Abdul Aziz ibni Rafi' akhbarani min Sami Abid ibni Amir wa fihi riwayah akhbarani Mujahid an Ubaid ibni Umair annahu qala Adam berkata berdasarkan riwayat Ubaid ibnu Umair ini, annahu qala Adam, ya Rabbi, ya Tuhanku, khati'ati allati akhta'tu syai'un katabtahu alayya qabla an takhluquni au syai'un ibtada'tuhu min qabli nafsi. Jadi Adam itu setelah dibuang dari surga bertanya secara teologis kepada Allah, ya Allah, kesalahan aku makan buah yang dilarang itu, ku perbuat itu kira-kira ketentuan yang sudah engkau tentukan sebelum aku dibuat, memanglah kau garis ke aku tuh dilarang, kemudian aku akhirnya melanggar, atau memang aku yang memilihnya untuk mengerjakan itu? Qala bal syai'un katabtahu alaika, maka jawab Allah di dalam dialog ini, sesungguhnya yang terjadi adalah aku telah menentukan skenario nya, aku tulis
kejadiannya model mak itu. Kau dicipta ke, iblis tak bakal sujud dengan kau, dan akhirnya iblis terprovokasi untuk menghasutmu, dan engkau akhirnya keluar dari dalam surga. Itu sudah ditulis oleh Allah. Qabla an akhluquka, sebelum aku menciptakan kamu. Mengapa? Karena keyakinan mayoritas kita bahwa tak kate sesuatu di muka bumi ini yang di luar skenario Tuhan. Semuanya berada di dalam ketentuan dan ilmu Tuhan. Tak mungkin Tuhan itu salah nyipta, tidak. Pun ada keburukan, memang sengaja dibuat oleh Allah keburukan. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Berbeda dengan agama Zoroaster, agama Majusi atau beberapa agama yang ada di Indonesia yang berpendapat bahwa ketika terjadi keburukan itu berasal dari kelemahan Tuhan. Tuhan salah cipta. Tuhan coba-coba dalam uji coba penciptaan. Bapak Ibu, dalam keyakinan teologi agama selain Islam mengatakan bahwa Tuhan tuh uji coba. Cobaan pertama ternyata salah, dibuat lagi model main ini, dibuat lagi model main. Mana Tuhan pacak coba-coba. Padahal untuk anak saja tidak boleh coba-coba, apalagi Tuhan nak muat itu kan. Ibu-ibu ya, iklan di TV itu. Harus benar. Masa Tuhan uji coba? Kalau sifat manusia memang trial and error. Coba dulu, kapan salah ganti, perbaiki sehingga ditemukan formula yang tepat. Tapi kalau Allah tidak, Allah itu take guarantee dari awal diciptakan seperti itu. Nah, ketika terjadi keburukan bukan karena Tuhan tidak sengaja. Bukan one prestasi, bukan karena kesalahan cetak. Memang sengaja dibuat untuk menjadi batu uji bagi yang lain. Diciptakan setan. Setan itu bukan salah kejadian. Memang diskenariokan Tuhan sebagai batu uji untuk keimanan kita. Gempa bumi, kekacauan, kemiskinan, penderitaan, kezaliman, itu bukan Tuhan salah cipta manusia, tidak. Tapi memang dibuat manusia yang disiapkan untuk menjadi contoh bagi kita. Oh, tidak boleh dengan seperti Firaun yang ngaku Tuhan. Oh, tidak boleh niru Hitler yang ganas melebihi siapapun. Oh, tidak boleh seperti Haman yang niru, yang menganggap dirinya paling kaya di dunia. Gambaran untuk kita, pengajaran untuk kita. Nah, kita berharap semoga kita bukan jadi contoh yang buruk untuk wong lain. Ya, pecak Firaun itu kan contoh, tapi contoh yang buruk. Cukup dia dewe yang jadi contoh. Jangan kita nak pula nyontoh pecak Firaun. Ada ulama, ada tokoh nasional ngomong pemimpin kita pecak Firaun, bukan pemimpin yang kesayangan, anak buahnya. Maksudnya adalah jangan menuhankan diri. Kita ini kadang-kadang saking mati-matian yang dukung calon gitu, tahan mati untuk calon itu, padahal urusannya di dunia baik. Bapak Ibu, apakah itu tidak namanya mempertuhankan manusia? Padahal ukuran kita kan bukan ukuran dunia, tapi ukuran akhirat. Bapak Ibu. Jadi waktu disampaikan oleh Kiai Sableng gitu, nyebutnya kan Kiai Gendeng atau Kiai Sableng yang ada di Jogja sana ngomong pemimpin kita sekarang inilah pecak Firaun, itu menunjukkan bahwa mereka merasa terlalu anarkisme, egoisme, bahwa dak kati lagi salahnya, dak kati lagi yang pecak merubuhnya. Itulah yang buat akhirnya muncul otoritarian, diktator, karena merasa anak buahnya nyokong galo, anak buahnya backup galo. Ya mohon maaf, ngapo akhirnya Soeharto tuh sampai 32 tahun? Ngapo? Karena anak buahnya oke bos, siap bos, aman, pokoknya setuju galo. Kapanlah dintak ke demo besar-besaran, ngilang galo yang dukung ini, tinggal dewean Soeharto. Nah sekarang ini kan diarahkan seperti itu. Ngapo? Karena kesempatan kalau dekat dengan bos, kita mendapatkan keuntungan dunia sesaat ini. Maka oke pak, seumur hidup, dapat seumur hidup 3 periode, dapat 3 periode, ditunda pemilu, banyaklah segala macam gawe dibuat untuk ngatokan kami masih setuju antum tuh jadi presiden. Padahal kita lah mufakat cukup 2 periode, kan lah sudah sepakat agar jangan lagi muncul diktator di negara kita ini. Ini dah, namanya itu tadi, nak ngambil keuntungan sesaat, kalunian pacak diolok-oloki. Bapak ibu-ibu, nauzubillah, apa istilahnya itu? Kekuasaan yang bertahan lama cenderung akan otoriter.
Ngapo? Karena kapan sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun terasa lemak, mulai nanamkan kuku agar terus berkuasa, agar menjadi penguasa seumur hidup. Nah, karena kita memilih paham demokrasi, harusnya sudah memilih pembatasan usia kekuasaan itu jauh lebih baik daripada dia berkepanjangan dan ujung-ujungnya akhirnya jadi otoriter. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah balik ke cerita tentang Fir'aun tadi, itu gambaran buruk tentang orang lain agar jadi pengajaran untuk kita. Jangan kita yang jadi contoh buruknya. Lebih baik wong lain yang jadi contoh buruk. Kita kalau pacak jadi contoh yang baik. Nah, tirulah bapak si anu ngapo, dia seorang ayah yang baik, seorang pendidik yang baik, seorang pecah aku ini kan mungkin bukan penceramah yang baik. Dikit-dikit nyerempet politik, diserempet, bukan diserempet, ditombor ginian. Kalau pacak jangan dicontoh Ustaz Orbit itu ngapo, dikit-dikit politik, tidak. Bapak Ibu ya, berharap agar yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk pengajaran kita. Aku berpendapat seperti Sayyid Muhammad Abduh berkata ketika beliau berkata diajak untuk masuk politik oleh gurunya Jamaluddin Afghani saat di Mesir, beliau katakan a'udzubillahi minasyaitonir wassiyasah. Aku memohonkan perlindungan kepada Allah dari setan dan politik. Saking takutnya dia dengan politik. Bukan berarti kita anti dengan politik, tapi Muhammad Abduh merasa dirinya lebih pantas untuk ngurusi pendidikan baik. Tidak boleh cawe-cawe mau kita ini nak nimbrung-nimbrung urusan politik. Takutnya kaget misi pendidikannya hilang. Nah, kalau pecah aku ini cocoknya ini kan ceramah baik, Pak. Ngomong baik. Men kamu duduk kan jadi anggota dewan. Saya sedikit lebih muas dari kamu takutnya. Maka lebih baik saya memilih memang tidak kate uratnya di politik. Aku ini berapa kali Pak Taufik ditawai waktu ada partai baru tahun kemarin, diajak segala macam uji aku nih lah disumpahi oleh kiai kami di Madura, haram aku nih masuk politik. Bukan berarti tidak boleh politik, tak kiai itu tahu kau ini tidak cocok jadi wong politik, kayak lebih parah lagi dari wong yang kau marahi selama ini. Jadi Bapak Ibu-ibu jamaah sekalian, nah balik ke cerita tadi, pengajaran untuk kita, biarlah contoh buruk ini sebagai pengingat kita jangan sampai melakukan hal yang sama seperti yang dinistakan oleh Allah, yang dibenci oleh Rasulullah, yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah, balik ke cerita kita tadi, maka memang ada dialog bahwa sesungguhnya uji Allah memang Allah sudah diskenariokan Tuhan. Jauh sebelum engkau diciptakanlah sudah digariskan skenarionya model itu. Kau diciptakan, iblis merasa tersaingi dan akhirnya iblis menggodamu dan akhirnya kalian semua dibuang dalam surga. Ngapa? Karena kalau yang ku omongkan dulu Bapak Ibu ya, kalau memang Adam itu tidak makan buah yang dilarang, Adam tidak dibuang ke dunia. Kalau Adam tidak dibuang ke dunia, jangan-jangan kita tidak kate keturunannya. Ya mohon maaf, jangan-jangan sampai tidak menutup kemungkinan di surga kaget cuma Adam dan Hawa itulah dua ikut itulah model manusianya. Dibuat Tuhan tidak punya anak, tidak punya keturunan. Tapi karena Adam diturunkan ke dunia, dibuang ke dunia, dia punya misi untuk ngajak anak keturunannya sama-sama balik ke tanah asal kejadian kita, yakni di mana surga kita diciptakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka ketika Adam mendengar itu, Adam berkata, "Pakama katabtahu alayya," sebagaimana yang telah engkau gariskan aku melanggar itu, maka aku menuntut ampunan kepadamu. Paghfirli. Qala fadzalika qaulu ta'ala, maka bentuk dialog inilah kata ulama tafsir ini mengatakan itulah dialog kalimat yang dikemukakan Adam kepada Tuhannya sehingga pataba alaihi. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, qala Sadi amman haddatsahu an Ibnu Abbas fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin qala Adam alaihissalam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alam takhluqni biyadik. Ya Allah, ini setelah Adam turun di dunia, dialog dengan Allah, ya Allah, bukankah engkau telah menciptakan aku dengan tanganmu sendiri? Qila, maka dikatakan Allah menjawab, Tuhan jawab pertanyaan tadi, bala, benar. Kau tuh kuramu, ku bentuk dengan tangan. Kalau dalam hadis Bapak Ibu dikatakan bahwa Allah itu mengambil 7 bagian dari tanah yang ada di bumi. Adam itu diciptakan dari 7 jenis tanah. Tanah berwarna merah dari mano, tanah dari hitam, tanah lempung. Nah, dari 7 macam tanah inilah diramu dengan 7 jenis air di muka bumi, kemudian dibentuk dengan tangannya Allah.
dengan Allah sendiri yang membentuk. Maka ketika Adam nak minta ampun, ngulangi kalimat itu. Bukankah engkau telah menciptakan aku dengan tanganmu sendiri? Maka dijawab oleh Allah, bala, benar. Aku yang membentuk engkau sendiri. Qala, maka berkata lagi Adam, wa nafakhta fi mir ruhik. Bukankah benar engkau telah menghembuskan napasmu di dalam badanku sehingga aku bisa hidup? Ruhku ini berasal dari hembusan napasmu. Qila lahu, maka dijawab, bala, benar. Memang ada ruh Allah yang ditiupkan di dalam diri Adam. Kemudian wa atashtu fakulta yarhamukallah. Ketika, jadi Bapak Ibu, waktu kita bersin, Hashim, mana kita ngomongnya alhamdulillah. Kalau kawan yang dengar kita nyebut alhamdulillah, yarhamukallah. Jadi Bapak Ibu, dalam riwayat itu diceritakan ketika Adam sudah berbentuk manusia tapi belum hidup, Tuhan tiupkan ruh kepada Adam, maka proses kehidupan pertama kali yang muncul adalah Adam tuh bersin. Iya Pak. Jadi setelah bentuknya sempurna, wa nafakhtu mir ruhi, Tuhan tiupkan ruh di dalam badan Adam, maka bentuk kehidupan pertama yang terjadi Adam itu saat dia sadar, Hashim. Ketika dia bersin itulah maka jantungnya langsung memompa. Hidup. Betul Bapak Ibu, kalau Bapak coba browsing di internet, ketika kita bersin itu 0,001 detik jantung kita stop. Iya Pak. Jadi waktu kita Hashim, itu sepersekian detik stop jantung kita, kemudian dia langsung hidup lagi, mompa. Nah, dalam hadis itu dikatakan bahwa bentuk kehidupan Adam setelah ditiupkan ruh pertama kali adalah ketika dia bersin, maka saat itulah Allah berkata, yarhamukallah. Allah turunkan rahmat untuk engkau. Maka ibu jangan lupa bersin, nyebut alhamdulillah. Ini kadang-kadang bersin latah, bersin nyebut hal-hal kotor. Nauzubillah. Padahal ada pahala di situ. Saat kita alhamdulillah yarhamukallah, jawaban kita apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga bukan cuma aku yang dapat rahmat, engkau dapat hidayah dan engkau dikasihi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik ke cerita tadi, kata Adam, ketika aku bersin, fakulta, maka engkau yang berkata yarhamukallah. Apa jawab Allah? Benar, aku yang mendoakan kamu dan menurunkan rahmat ketika engkau hidup pertama kali. Wasabaqat rahmatuka ghadabak, bukankah rahmatmu lebih mendahului daripada amarahmu ya Allah. Ini di sini di ujungnya tuh nak minta dengan Tuhan, kau tuh sayang dengan aku nih kau bentuk dengan tangan kau dewe, ruh kau tanamkan dalam diri aku, waktu aku hidup kau rahmati aku. Artinya rahmat kau lebih besar daripada marahmu ya Allah. Iya ya Tuhan, memang kasih sayangku lebih luas daripada amarahku. Nah, disitulah pinternya Adam minta kepada Allah. Bapak Ibu ya, samalah pecah anak-anak, samalah pecah wong rumah, samalah pecah laki, kapan ada kendak kepada pasangan kan? Jadi baik. Biasanya idak mijit lagi mijit kaki. Biasanya malas nyuci piring, anak nih pagi-pagi lah nyuci piring. Tunggulah, siaplah, kayak di ujungnya apa be dimintanya itu. Sama seperti ini. Jadi dialog Adam, aku nih engkau bentuk ya Allah, benar. Ruhku ini adalah merupakan bagian dari hembusan napasmu, benar kata Allah. Aku bersin, kau doa ke aku, benar. Nah, ya Allah, minta ampun ya Allah. Kira-kira itu. Maka di dalam kalimat berikutnya, wa katabta alayya an a'mal hadza, dan engkau sudah pastikan, engkau tentukan aku akan melakukan perbuatan dosa ini. Qila lahu, dikatakan bala. Qala ara'aita ya Allah, jika seandainya intubtu, aku sudah bertaubat, hal anta raji'i ilal jannah, apakah engkau akan mengembalikan aku lagi ke dalam surga? Maka Allah berkata, qala na'am. Kalau engkau sadar atas dosamu, engkau bertaubat, niscaya engkau dan anak keturunanmu akan aku kembalikan, kata oleh Allah, ke dalam surga di mana kamu dulu diciptakan. Nah, inilah penafsiran tambahan kedua, bahwa dialog antara Adam dengan Allah agar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang lain, tapi terlalu panjang menak diceritakan. Tapi yang pasti
dua penafsiran yang utama. Pertama dialog tentang Adam minta ampun, kemudian yang kedua yang masyhur adalah tafsir dari surat Al-A'raf ayat 7 yang mengatakan Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah wujud fatalaqqa Adamu. Adam mengemukakan berbagai macam kalimat, fataba alaihi, dan akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pecahnya habis waktunya ini. Lah masuk Isya. Padahal sebenarnya maksud aku tuh ayat 38 39 sekalian. Namun ini aku tadi diprotes. Ini pertemuan terakhir, jangan ngomong terakhir Ustaz, bahaya Ustaz. Takutnya tidak bertemu lagi. Kita istirahat, kemungkinan besar kita istirahat ketika masuk bulan suci Ramadan. Semoga kita dikaruniai kesehatan oleh Allah. Masuk Ramadan sehat, keluar Ramadan tetap dalam keadaan sehat, sehingga kalau bapak ibu masih suku, aku diundang lagi untuk melanjutkan tafsir setelah habis Idul Fitri. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pengajaran sebelum kita tutup, sebelum pertanyaan, bahwa sesungguhnya kita termotivasi untuk menyelamatkan diri kita dan anak keturunan kita agar bersama-sama melok barisan Adam dan para nabi dan rasul, agar kita selamat dari makar yang dilakukan oleh iblis dan anak keturunannya di dunia untuk menyesatkan kita dan ngajak kita sama-sama masuk neraka. Mari kita lawan, kita berjuang melawan upaya yang dilakukan iblis untuk menyesatkan Adam dan anak keturunannya agar kita masuk kelompok yang selamat dari godaan iblis. Dengan cara, mari kita ikuti syariat Rasulullah, kita hidupkan syariat Rasulullah. Demikian, sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan, apalah Isa? Sudah Isa? Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.